Halo semuanya. Apakah kalian tahu kalau di Malaysia sekarang lagi ada fenomena yang bikin resah beberapa kalangan? Banyak anak muda di sana yang lebih suka pakai bahasa Indonesia, terutama di media sosial. Sekilas memang terlihat sepele, tapi ternyata hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri di Malaysia. Di video ini, kita bakal bahas kenapa fenomena ini terjadi dan kenapa ada yang merasa resah. Kita mulai dari pengaruh media dan hiburan. Kalian pasti tahu, sinetron, film, musik, sampai influencer Indonesia punya banyak penggemar di Malaysia. Ini membuat anak muda di sana akrab dengan bahasa Indonesia. Banyak kata-kata seperti bucin, baper, gabut, dan santuy jadi populer di kalangan mereka. Karena sering mendengar bahasa ini, akhirnya mereka mulai menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Tapi, hal ini membuat beberapa orang di Malaysia merasa khawatir, karena mereka melihatnya sebagai penyusupan bahasa asing yang bisa merusak bahasa asli mereka, yaitu bahasa Melayu. Ini seolah jadi tantangan baru buat bahasa Melayu untuk tetap relevan bagi anak muda Malaysia. Lanjut ke alasan berikutnya. Banyak anak muda Malaysia menganggap bahasa Indonesia lebih gaul, ekspresif, dan santai. Misalnya, kata-kata seperti santuy atau bucin punya kesan yang berbeda dan terdengar menarik. Dengan bahasa Indonesia, mereka bisa mengekspresikan diri dengan cara yang terasa lebih bebas. Hal inilah yang membuat bahasa Indonesia lebih banyak digunakan di media sosial mereka. Bahkan, kadang anak muda di sana merasa bahasa Melayu terkesan lebih formal atau kaku. Tapi, di sisi lain, hal ini juga memicu kekhawatiran karena bisa membuat bahasa asli mereka tidak lagi diminati atau dianggap tidak keren. Kemudian kekhawatiran tentang identitas budaya. Bagi sebagian masyarakat Malaysia, bahasa Melayu adalah identitas nasional yang penting. Ketika anak muda mulai lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, ada rasa takut bahwa identitas budaya mereka bisa tergerus. Bahasa bukan cuma soal komunikasi, tapi juga bagian dari sejarah dan jati diri suatu bangsa. Kehilangan bahasa asli sama saja dengan kehilangan sebagian dari budaya itu sendiri. Jadi, kalau generasi muda lebih suka bahasa Indonesia, ada kekhawatiran bahwa bahasa dan budaya Melayu perlahan-lahan akan terabaikan atau hilang. Beberapa pihak di Malaysia sudah mulai bertindak untuk menghadapi fenomena ini. Misalnya, ada kampanye di sekolah-sekolah dan komunitas untuk menguatkan kembali kecintaan anak muda terhadap bahasa Melayu. Mereka juga mencoba membuat bahasa Melayu lebih menarik dengan memperkenalkan istilah-istilah baru atau mengadopsi gaya bahasa yang lebih modern. Selain itu, pemerintah dan lembaga kebudayaan di sana mulai menggalakkan program untuk mengedukasi anak muda tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas nasional. Harapannya, bahasa Melayu bisa tetap eksis dan relevan meski di tengah gempuran budaya dari luar, termasuk bahasa Indonesia. Itulah alasan kenapa fenomena ini membuat beberapa kalangan di Malaysia merasa resah. Fenomena anak muda Malaysia yang suka memakai bahasa Indonesia ternyata bukan sekadar tren, tapi juga menyangkut identitas budaya mereka. Jadi, menurut kalian, apakah penggunaan bahasa dari negara lain bisa jadi ancaman buat budaya kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.